Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat semua. Semoga dalam perlindungan Allah semua. Dan semoga kita selalu dituntun hidup kita untuk hidup lebih baik dari waktu ke waktu. Saudara-saudara sekalian, saya pernah ditanya oleh beberapa orang ya tentang filosofi hidup yang bisa diambil dari seekor lebah. Gitu ya, apa filosofi hidup yang bisa kita ambil dari kehidupan lebah? Banyak sekali saya katakan. Ya, maka karena banyaknya pelajaran hidup yang bisa diambil dari kehidupan lebah, maka saya sangat kagum dengan lebah, dengan An-Nahl ini. Ya, ada beberapa pengajian meminta saya untuk memberikan nama dan saya beri nama An-Nahl. Ada satu masjid di perkantoran saya berdua di Rasuna Said, saya beri nama juga An-Nahl. Ya. Dan ada yayasan juga, tapi sampai hari ini belum berdiri, masih dalam proses saya dengar, dan saya beri nama juga An-Nahl. Nah, An-Nahl ini adalah nama binatang, di mana binatang ini memiliki banyak manfaat. Ya, pertama dari filosofi hidup. Ya, yang kedua dari apa yang dihasilkan. Nah, kalau kita ingin hidup sukses, ingin hidup bahagia, kita bisa belajar dari An-Nahl. Ya, kita bisa belajar dari lebah. Nah, saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68-69, ya, ayat 68-69, Allah mengatakan bahwa Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, di rumah-rumah yang dibuat oleh manusia. Kemudian lebah memakan buah-buahan, ya, kemudian dari hasil yang mereka konsumsi mengeluarkan sesuatu yang sangat bernilai buat kehidupan manusia, yaitu madu, ya, buat kesehatan, menyembuhkan berbagai penyakit. Begitu Al-Quran menyebutkannya di dalam surat An-Nahl 68-69. Nah, saya menyadari betul bahwa dan sangat meyakini bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah pasti punya hikmah, pasti punya pelajaran sangat luar biasa. Nah, mari kita ambil filosofi kehidupan dari lebah. Ya, pertama bahwa lebah ini adalah binatang yang taat kepada Allah. Ya, binatang yang taat. Ya, tentunya semua binatang adalah ciptaan Allah. Tapi yang luar biasa, saya ingin mengatakan bahwa sukses bahagia itu tidak terlepas dari ketaatan kepatuhan kita kepada Allah. Ya, kalau kita ingin sukses, kita ingin bahagia, maka ikuti aturan Allah, ya, ikuti apa maunya Allah di dalam kehidupan kita, ya, jangan melanggar larangan-larangan Allah dan kerjakan apa yang diperintahkan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, bahwa lebah ini adalah binatang yang pekerja keras dan produktif, ya, karena ada yang kerja keras tapi tidak produktif, ya, tapi lebah adalah binatang yang bekerja keras dan sangat produktif. Nah, kerja keras itu berhubungan dengan produktivitas tentunya. Ya, produktivitas itu ketika sudah menghasilkan maka harus bermakna, harus bermanfaat. Nah, kerja keras, produktif dan hasilnya adalah madu. Ya. Nah, itu yang dicontohkan lebah dalam kehidupan kita. Maka untuk mencapai harapan kita, keinginan kita dibutuhkan kerja keras. Ya, dibutuhkan kerja keras dan harus pekerjaan keras itu tidak boleh sia-sia, harus menghasilkan sesuatu. Dan ketika sesuatu itu sudah kita hasilkan harus berguna, harus bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, yang ketiga, saudara-saudaraku, lebah itu mengkonsumsi hal-hal yang baik dan tinggal di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang bersih. Ya, artinya apa? Bahwa tempat tinggal kita, komunitas kita, orang-orang yang ada di sekitar kita harus adalah orang-orang yang bersih. Kalau kita mau sukses, beradalah di tengah-tengah orang sukses. Kalau kita mau bahagia, beradalah di tengah orang-orang yang bahagia. Kalau kita ingin hidup lebih baik, beradalah di tengah-tengah orang yang baik. Ya, kita itu juga ditentukan oleh siapa sahabat kita, di mana lingkungan kita berada. Nah, lebah ini tempatnya bersih, tempat tinggal mereka. Ya, tempat tinggal mereka bersih, ya, steril, higienis, ya, maka kemudian yang mereka konsumsi juga adalah sesuatu yang sangat
bernilai, saripati, nektar dari kembang, dari buah, ya, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Madu itu bernilai tinggi, ada yang jutaan harganya, sangat bernilai tinggi. Nah, sesuatu yang kita hasilkan harusnya adalah bernilai tinggi. Nah, ini filosofinya adalah bahwa kita harus punya pekerjaan yang halal, pekerjaan yang bersih, pekerjaan yang membawa keberkahan di dalam hidup kita, sehingga hasil dari pekerjaan kita itu juga membawa kebaikan, membawa keberkahan buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian lebah ini juga adalah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kebersamaan. Ya, pentingnya persaudaraan. Lebah itu tidak akan diganggu, tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. Ya. Dan lebah itu kalau ada satu lebah yang kita sakiti, maka lebah yang lain akan menyerang kita. Dulu di zaman tahun terakhir saya di Gontor bersama teman-teman ada kunjungan lapangan ke peternakan lebah. Ada salah seorang sahabat saya yang terkaget gitu. Ada lebah yang tiba-tiba muncul di wajah dia dan dia empaskan begitu lebah itu. Wah, seketika dia didatangi oleh ratusan lebah dan menyengat wajahnya sehingga bengkak wajahnya. Ya, bengkak di sekitar wajahnya ini. Nah, itu yang dicontohkan oleh lebah. Ya, solidaritas yang sangat tinggi, persaudaraan yang sangat tinggi. Nah, ini yang kadang-kadang hilang dalam kehidupan kita. Sejatinya kita harus berempati, punya rasa kasih sayang terhadap saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami penderitaan. Dan jangan sampai kita bahagia melihat orang lain menderita. Ya, senang melihat orang lain susah. Kita tidak akan pernah sukses karena bukan itu yang dilakukan oleh lebah. Tapi milikilah kepedulian yang tinggi, ya, buat orang-orang di sekitar kita, ya. Dan kalau ada orang yang menyakiti saudara kita, bantulah sahabat saudara kita itu untuk melindungi kehidupan mereka dari tangan-tangan jahil yang menyakiti mereka. Itu yang dilakukan oleh lebah, saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, jangan lupa poin terpenting adalah lebah menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Kalau kita bermakna hidup kita bernilai, maka apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh harus memberikan manfaat yang luar biasa buat orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku, itu yang disebutkan oleh Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepadamu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, belajarlah hidup sukses bahagia dari lebah. Belajarlah hidup bersih dari lebah. Belajarlah mengkonsumsi yang halal dan menghasilkan yang halal dari lebah. Belajarlah persaudaraan dari lebah. Dan kita akan hidup memberi manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Ya, semoga Allah meridai kita, sukses bahagia di jalan Allah. Dan jangan lupa, khairun nasi anfa'uhum linnas. Selalu itu saya tekankan, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Semoga Allah meridhai kita. Terima kasih saudara sekalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.